Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat bisa menjalankan ibadah Ramadan, bisa sholat isya berjamaah, insyaallah dilanjut dengan salat tarawih. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dalam beribadah kita memang dituntut untuk senantiasa ikhlas, mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa Ramadan ini, salat fardu dan amal ibadah yang lainnya. Selain ikhlas adalah ittiba', yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berbicara tentang ikhlas, mungkin bisa dipahami bahwa ikhlas itu adalah beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mungkin kita beribadah, beramal memang sudah niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali ada amal ibadah atau amal soleh yang tercampur dengan niat-niat yang lain. Entah itu ingin dipuji orang lain, entah itu ingin dilihat orang lain, entah itu motif yang lain ya. Ada satu hadis yang mengerikan ya, hadis riwayat Muslim yang dikisahkan oleh Nabi bahwa inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah rajulun alaihi ustushhid ya. Orang yang pertama kali diadili di hari kiamat nanti, di akhirat nanti adalah seorang yang gugur di medan perang, syahid ya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Didatangkan, diperlihatkan nikmat-nikmat ketika di dunia dan dia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha. Allah bertanya dan Allah Maha tahu, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Apa yang kamu perbuat ketika di dunia? Orang itu mengatakan, qataltu fika hatta istushhid. Saya dulu berperang di jalanmu sampai saya syahid, gugur di medan perang. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu.
walakinnaka qatalta li an yuqala jari faqad qila, akan tapi kamu dulu berperang agar supaya disebut sebagai orang pemberani, orang yang hebat. Faqad qila, dan itu sudah kamu dapatkan. Orang-orang menyebut kamu sebagai seorang pemberani, orang hebat. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu diseret, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ada seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan dia bisa membaca Al-Quran. Qala fama amilta fiha, ditanya oleh Allah, Allah Maha tahu, apa yang kamu perbuat ketika di dunia? Qala, orang itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an. Saya dulu mempelajari ilmu dan saya mengajarkannya, dan saya membaca Al-Quran, ya, untuk mengharap ridhomu, ya Allah, gitu ya. Akan tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu, ya. Walakinnaka li'an yuqal wa alim, ya. Kamu belajar ilmu, mengajari ilmu, membaca Al-Quran agar supaya dibilang orang alim, orang hebat, ilmunya bagus, ilmunya mantap, bacaannya fasih, ya. Li'an yuqal wa qari, dia qari. Qari itu orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Faqad qila, dan itu sudah kamu dapatkan. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia pun diseret, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, warajulun wassa'allahu rizqahu. Allah berikan rizki yang luas, ya. Allah berikan banyak harta. Kemudian Allah tanya, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan ketika di dunia? Orang itu mengatakan, aku menginfakkan, aku mensedekahkan di jalanmu. Tidak ada yang jalan yang butuh untuk diperbaiki ataupun ada sesuatu yang butuh bantuan, melainkan aku bantu mengharap ridhomu, ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Walakinnaka, akan tapi kamu beramal seperti itu supaya dibilang huwa jawad, dia orang yang dermawan, baik hati, suka memberi. Faqad qila, dan itu sudah kamu dapatkan. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dia pun diseret, dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Ini hadis riwayat Muslim, di kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Jamaah sekalian, kalau kita melihat hadis ini mengerikan sekali ya. Yang pertama, orang yang berjuang di medan perang, jihad sampai gugur, ini adalah amalan yang utama ya. Ketika Nabi ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Salat 5 waktu, as-salatu ala waktiha. Summa ayyu, apalagi? Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Summa ayyu, apalagi? Al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Tapi karena salah niat, tidak ikhlas karena Allah, pengen dibilang orang hebat, pemberani, kuat, maka bukan pahala yang didapat, tapi dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Yang kedua juga, orang yang belajar ilmu, mempelajari dan mengajarkan ya, ini juga amalan utama ya. Idza mabtabna Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Amalan yang tidak terputus ketika seorang sudah meninggal, tidak terputus ya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat ya. Tapi karena salah niat ya, tidak ikhlas karena Allah, bukan pahala yang didapat, tapi siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, orang yang suka memberi, infak, sedekah, suka membantu orang lain, ini juga amalan utama, pahalanya berlipat, apalagi di bulan Ramadan ini. Tapi kalau salah niat, tidak ikhlas ya, mengharap pujian orang lain, pengen dilihat orang lain, maka bukan pahala yang didapat, tapi dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah sekalian, marilah kita semuanya berusaha untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah dan beramal soleh. Jangan sampai terbesit niatan untuk ingin dilihat orang, ingin dapat pujian orang, atau untuk ingin yang lainnya. Tapi kita berusaha untuk hanya lillahi ta'ala, mengharapkan ridha dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.